Bab 846 ini Chu Feng. Siapa? Perubahan tiba-tiba peristiwa menarik kejutan bagi mereka yang dari Sekte Pedang Batu. Hanya setelah mengangkat kepala mereka barulah mereka menemukan seorang pria muda. Dia tidak memiliki senjata, tetapi memiliki kekuatan dari Lord Martial peringkat 3. Apalagi, aura penuh haus darah menyelimuti mereka. Pedang, serang. Melihat perubahan yang tidak menguntungkan dalam keadaan, orang-orang dari Sekte Pedang Batu dengan cepat mengubah posisi mereka. Mereka menyerang keluarga si tua sembari-sembari, dan sebagai gantinya, dengan mengangkat pedang batu, mulai menyerang Chu Feng. Wos wos wos. Seratus pedang menghadap langit, mungkin tak ada habisnya. Suasana di sekitar serangan mereka bahkan lebih ganas daripada sebelumnya ketika mereka menyerang keluarga si tua sembari jari. Booming. Namun, Chu Feng membuka telapak tangannya, dan memukul ke bawah. Pedang tembakan cahaya dari pedang batu semuanya hancur oleh serangan telapak tangan tunggal itu, dan mereka semua menghilang di udara. Tidak hanya itu benar-benar menghancurkan serangan mereka, bahkan pedang batu di tangan mereka hancur. Dari semua ahli dari Sekte Pedang Batu, yang dengan kekuatan yang relatif kuat meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Yang dengan kekuatan yang relatif lemah segera meledak sehingga sekarat. Surga, siapa orang itu? Dengan hanya satu serangan, dia benar-benar mengalahkan formasi pedang batu raksasa yang diletakkan oleh para ahli puncak Sekte Pedang Batu. Petik 2. Ketika mereka melihat itu, para pengamat semua terkejut. Mereka, yang pada awalnya menonton pertempuran antara Old Man yang berjari 9 dan kepala Sekte Pedang Batu, sekarang semua melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Bahkan mereka berdua yang berada dalam pertempuran yang intens, bertarung sampai mati, melemparkan pandangan mereka. Setelah mereka melihat para tetua yang terbunuh dan terluka serta murid-murid dari Sekte Pedang Batu, kedua kulit mereka berubah sangat. Kamu siapa? Tidak ada permusuhan antara kamu dan Sekte Pedang Batu aku. Kenapa kamu menyerang kami? Teriak kepala Sekte Pedang Batu dengan marah. Mereka yang jatuh oleh serangan Chu Feng, tidak peduli sesepuh atau murid, adalah elit dari Sekte Pedang Batu. Namun sekarang, mereka semua terluka parah dan bahkan dibunuh olehnya. Dia, kepala Sekte Pedang Batu, benar-benar menerima kerugian yang cukup parah dengan serangan seperti itu, jadi tentu saja, dia sangat marah. Namun, melihat usia dan kekuatan Chu Feng, dia merasa bahwa dia memiliki asal yang istimewa. Karena itu, dia tidak langsung menyerang dan memintanya. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pertanyaan seperti itu. Hampir setiap orang dengan cermat menatap Chu Feng, ingin mengetahui asal-usulnya dan dengan demikian asal-usul kekuatannya. Chu Feng mendengus pada pertanyaan itu, lalu mengangkat lengannya, menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, dan ketika dia menjatuhkan lengannya, wajahnya telah berubah menjadi penampilan aslinya. Kemudian, dia berkata dengan senyum ringan, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Surga, itu dia. Setelah melihat wajah Chu Feng, ekspresi hampir semua orang sangat berubah. Mereka tidak bisa membantu tetapi terengah-engah dari shock berat yang mereka rasakan. Saat ini, di wilayah Laut Timur, ada gambar Chu Feng diposting hampir di mana-mana. Dan karena namanya telah menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur, setelah poster burunya muncul, semua orang segera melihatnya. Mereka ingin tahu penampilan jenius yang luar biasa. Akibatnya, dalam waktu dan hari ini, hampir semua orang di wilayah Laut Timur tahu penampilan Chu Feng. Dan sekarang, karena Chu Feng mengungkapkannya, kerumunan secara alami mengenalinya dalam sekejap. Kamu Chu Feng? Kepala Sekte Pedang Batu mengerutkan alisnya dengan kuat ketika sedikit ketidaknyamanan muncul di matanya. Rumor tentang Chu Feng cukup mengesankan di wilayah Laut Timur, terutama ketika mengenai pertempuran keluarga Zi di Lembah Bunga. Itu adalah sesuatu yang diketahui seluruh wilayah Laut Timur. Chu Feng tidak hanya membunuh patriark keluarga Zi, dia bahkan membunuh 2 peringkat 7 martial lords dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Jika rumor itu benar, maka kepala Sekte Pedang Batu, sebagai pangkat 7 martial lord, secara alami memiliki bencana menuju jalannya. Bahkan jika dia tidak ingin takut, dia tidak bisa. Karena kamu tahu siapa aku, mengapa bertanya?
Chu Feng mencibir. Lalu dengan keras berkata, Sekte Pedang Batu Kecil, kamu benar-benar memiliki keberanian. Kamu berani menyerang anggota Crippling Night Demon Sect? Apakah kamu tidak tahu kamu telah melakukan dahsyat, layak menghancurkan seluruh sekte kamu? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, alis kepala Sekte Pedang Batu berkerut lebih erat. Ketidaknyamanan di matanya menjadi lebih kuat, tetapi setelah beberapa saat yang kosong, dia tiba-tiba mulai tertawa tidak normal. Pada saat aku mulai menyerang orang tua sembari berjari, aku tahu betul aku akan menjadi musuh bagi Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan di masa depan. Jadi, aku sudah mengharapkan ini terjadi. Namun, jika orang yang datang ke sini hari ini adalah seorang ahli Sekte Crippling Night, maka aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi kamu, anak nakal berambut seperti kamu. Aku tidak merasa takut. Saat ini, dunia berbicara tentangmu seperti makhluk ilahi. Tapi aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan para ahli dengan kekuatan yang jauh lebih unggul sementara kamu hanya memiliki kekuatan Martial Lord peringkat 3. Tetua, keluar. Aku akan menyerahkan anak ini kepada kamu. Biarkan dunia tahu bahwa yang disebut jenius ini tidak lebih dari yang lemah. Adapun Sekte Pedang Batu aku, itu akan menjadi orang yang menghancurkan legenda ini. Wus 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 wus. Setelah kepala batu pedang sekte berbicara, langit di kejauhan mulai bergetar. Pada saat yang sama, 6 aura tak terbatas melonjak di tengah-tengah 6 tokoh berusia. Setiap orang memiliki rambut putih dan abu-abu, dan mereka sangat kurus sehingga tulangnya langsung di bawah kulit mereka. Mereka tidak sedap dipandang karena usia mereka, lelaki tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Namun, terlepas dari usia mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka berada di peringkat 6 Martial Lords, dan aura mereka semua jauh lebih kuat daripada patriark keluarga Z. Mereka adalah 6 tetua tertinggi dari Sekte Pedang Batu. Bukankah dikatakan untuk memperpanjang hidup mereka memutuskan untuk berlatih dalam pengasingan? Mengapa mereka juga keluar hari ini? Kerumunan tanpa henti berteriak kaget setelah melihat ke-6 pria tua ini. Mereka memang para tetua tertinggi dari Sekte Pedang Batu. Dalam hal senioritas, mereka berada di atas kepala Sekte Pedang Batu, tetapi budidaya mereka sedikit lebih rendah. Dikatakan bahwa Chu Feng bahkan tidak menempatkan peringkat 7 Martial Lords di matanya. Apakah 6 monster tua ini bisa mengalahkan Chu Feng? Petik 2. Namun, meskipun ke-6 ahli itu muncul, ada beberapa yang meragukan apakah mereka mampu mengalahkan Chu Feng. Pada kenyataannya, tidak hanya para pengamat meragukan, bahkan kepala Sekte Pedang Batu kurang percaya diri. Meskipun nadanya kuat sekarang, ketika Chu Feng telah menyerang, dia bisa merasakan kekuatan bertarungnya yang sangat kuat. Itu memang bukan sesuatu yang khas dari peringkat 3 Martial Lord. Tapi, karena semuanya berubah seperti itu, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Jika dia berhasil membunuh Pak Tua sembari berjari dan yang lainnya, maka dia bisa pergi ke Kepulauan Eksekusi Immortal dan mengambil kredit. Tidak hanya dia akan mendapatkan banyak hadiah, dia bahkan bisa pindah ke markas besar Kepulauan Eksekusi Immortal dan menerima perlindungan dan sumber daya mereka. Tidak salah mengatakan bahwa dia akan mencapai surga hanya dengan satu langkah. Tapi, jika dia gagal, maka menilai berdasarkan situasi hari ini, Chu Feng tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Apa yang menunggu Sekte Pedang Batu miliknya akan menjadi pemberantasan seluruh sekte. Karena dia akan mati jika dia menyerah atau mencoba, lalu mengapa tidak mencobanya? Dia ditahan oleh orang tua sembari berjari dan tidak mampu menyerang Chu Feng sendiri. Jadi, dia hanya bisa memanggil ke-6 tetua untuk menguji kekuatan Chu Feng. Bab 847 Memerangi 6 tetua. Kamu bocah, kamu berani menyerang para murid dari Stone Sword Sect? Kami akan mengulitimu hidup-hidup. Petik 2. 6 tetua tertinggi dari Sekte Pedang Batu telah mendatangi Chu Feng dalam sekejap. Selain itu, masing-masing dari mereka mengeluarkan pedang batu dengan cahaya yang berputar di sekitarnya. Saat mereka berbicara, dengan kekuatan peringkat 6 Martial Lords, mereka menikam pedang masing-masing ke arah Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak takut sedikit pun saat dia menghadapi serangan dari 6 tetua. Dia mencibir, lalu dengan flip telapak tangannya, Royal Armament, Silver Dragon Spear, muncul di tangannya.
booming. Segera setelah itu muncul, itu mungkin mengejutkan semua orang. Cuaca berubah warna dan baut guntur meraung. Kekuatan Chu Feng terpancar jauh menekan kepala Sekte Pedang Batu dan kekuatan gabungan orang tua sembari jari. Ini Royal Armament. Setelah melihat Royal Armament, hampir semua mata bersinar, terutama kepala Sekte Pedang Batu. Keserakahan langsung muncul ke matanya setelah dia melihatnya. Persenjataan kerajaan untuk mengatakan itu adalah harta karun legenda tidak pantas. Jumlah orang di wilayah Laut Timur yang benar-benar melihat kekuatan persenjataan kerajaan sangat sedikit. Setidaknya, dari mereka yang ada di sini hari ini, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Anak ini punya senjata seperti itu? Kita tidak bisa gegabah. Pembentukan. Merasakan kekuatan persenjataan kerajaan, 6 tetua tertinggi yang tidak menaruh Chu Feng di mata mereka sama sekali sekarang mengerutkan alis mereka dengan erat. Mereka tidak lagi berani memegang jejak kecerobohan. Mengubah arah pedang batu di tangan mereka, berlapis-lapis rune diletakkan, dan mereka menjadi formasi yang memenjarakan Chu Feng di dalam. Saat dia berada dalam selubung rune, kekuatan Chu Feng telah sedikit tertekan. Meskipun keenam lelaki tua ini adalah orang-orang yang akan segera mati, kekuatan tempur mereka tidak dapat diabaikan, terutama formasi yang mereka letakkan. Pada saat yang sama mereka menekan aku, mereka meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan mereka. Petik 2. Pada saat itu, bahkan Chu Feng sendiri sedikit mengernyit. Dia tidak berpikir keenam orang tua dari Stone Sword Sekte akan sangat luar biasa. Orang harus tahu bahwa Chu Feng, yang memiliki persenjataan kerajaan, dapat dengan mudah mengalahkan peringkat 6 Martial Lords. Dia bahkan bisa bertarung melawan Lord Martial peringkat 7. Namun, saat ini, dalam apa yang disebut formasi pedang batu, kekuatan bertarung dari 6 orang tua itu benar-benar tidak sederhana sama sekali. Meskipun Chu Feng memiliki persenjataan kerajaan, dia tidak berani ceroboh. Berat, mati, titik, wos. Ketika formasi diletakkan, keenam tetua tertinggi menerima dorongan kepercayaan diri. Saat mereka semua memegang pedang batu di tangan mereka mulai menyerang Chu Feng dengan kuat dengan kekuatan formasi, koordinasi yang sempurna, dan teknik pedang yang terampil. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhku dalam hidupmu saat ini. Meskipun dia tahu mereka bukan orang sederhana, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Dengan kekuatan yang dimilikinya, keenam lelaki tua paling banyak mengalami kesulitan. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Chu Feng. Mereka seharusnya tidak berpikir untuk membunuh Chu Feng. Wos. Bang. Chu Feng langsung bertarung melawan 6 tetua dari Stone Sword Sect. Persenjataan kerajaan dan keenam pedang batu itu tak henti-hentinya saling beradu, dan setiap kali melakukannya. Langit yang dipenuhi percikan api akan dibuat sebagai tambahan terhadap gelombang kejut yang dahsyat. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, para pengamat semua tercengang. Mereka menghela nafas tanpa akhir karena kekaguman mengisi wajah mereka yang tegang. Chu Feng ini hidup sampai rumornya. Dia benar-benar kuat. Dengan budidaya Martial Lord peringkat 3, ia bertarung melawan 6 Martial Lord peringkat 6. Jika aku tidak melihat ini secara pribadi, aku tidak akan bisa mempercayainya. Petik 2. Haha, aku pernah mendengar ini. Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, dan tidak hanya itu, ia memiliki keterampilan rahasia legendaris. Dia bahkan membuat kontrak dengan roh dunia dari dunia roh Asura, dan sekarang, dengan persenjataan kerajaan, dia akan segera tak terkalahkan di dunia ini. Petik 2. Dikatakan bahkan peringkat 7 Martial Lords tidak cocok untuknya. Dari apa yang aku lihat, 6 monster tua dari Sekte Pedang Batu ini juga bukan tandingan Chu Feng. Petik 2. Jangan meremehkan 6 tetua dari Sekte Pedang Batu ini. Ketika mereka memasuki pengasingan kembali pada hari itu, mereka adalah ahli puncak Interplanes kami. Tidak hanya mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, formasi pedang batu yang mereka jalin berkoordinasi satu sama lain benar-benar tak terhentikan. Kabarnya bahkan peringkat 7 Martial Lords terbunuh oleh mereka. Jadi, dengan 6 pertarungan melawan Chu Feng ini, yang memperoleh kemenangan masih belum pasti. Petik 2. Melihat medan perang dengan penampilan serangan pedang, aftermatch, dan gelombang kejut destruktif yang tak ada habisnya.
Para pengamat semua menghela nafas sekali lagi pada adegan luar biasa antara Chu Feng dan 6 tetua Stone Sword Sect. Diskusi pecah di sekitar, tetapi yang tidak dapat disangkal adalah bahwa mereka terpana dengan kekuatan Chu Feng. Kekuatan anak ini memang mengesankan, layak untuk gelar jenius. Tapi, dari apa yang aku lihat, dia masih tidak bisa mengalahkan peringkat 7 Martial Lords. Ini tidak akan dilakukan. Aku harus dengan cepat mengalahkan orang tua sembari berjari ini. Hanya setelah mengalahkannya aku bisa merawat Chu Feng. Selama aku bergabung dengan mereka berenam, Chu Feng ini akan mati tanpa keraguan. Jika aku bisa membunuh Chu Feng ini dan mengambil Royal Armament darinya, itu akan menjadi prestasi besar. Kami akan menjadi orang-orang yang telah melakukan tindakan besar untuk Kepulauan Eksekusi Immortal. Petik 2. Pada saat itu, meskipun kepala Sekte Pedang Batu secara intens bertarung melawan orang tua sembari berjari, dia masih memperhatikan pertarungan Chu Feng. Setelah memiliki semua pikiran itu, senyum dingin muncul. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan bukan 1, atau 2, 3 obat terlarang muncul di tangannya. Membuka mulutnya, dia memakan semuanya sekaligus. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Beri aku hidupmu." Booming. Setelah konsumsi obat terlarang, kepala pedang batu sekte naik sangat kuat. Setiap kali dia melambaikan pedang batu di tangannya, akan muncul kekuatan yang bisa memotong langit dan membelah bumi. Sialan, bajingan tercela ini berurusan dengan aku dengan menggunakan obat terlarang yang aku dapatkan. Petik 2. Ekspresi si tua sembari yang berubah sangat berubah ketika dia melihatnya. Awalnya, ketika melawan kepala sekte pedang batu, mereka berada pada skala yang cukup sama. Namun, ketika kepala menggunakan 3 obat terlarang, skala yang sama mulai tipping. Hanya dalam sekejap, dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yang paling penting, dia mengenali obat terlarang yang baru saja dikonsumsi kepala sekte. Itu diambil dari banyak kekuatan saat itu, dan dia sendiri telah membantunya mengambilnya. Selain itu, karena persahabatan, orang tua sembari berjari tidak mengambil satupun dari mereka dan memberikan semuanya kepada kepala sekte pedang batu. Namun, sekarang, dia benar-benar minum obat yang sama untuk menanganinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hahaha, jangan melebih-lebihkan dirimu. Aku tidak menggunakan ketiganya untuk kamu, tetapi untuk Chu Feng itu. Saat ini, kalian semua akan mati. Hahaha. Kepala batu pedang sekte tertawa sinis ketika dia mendengar gumaman Pak Tua sembari jari itu adalah tawa yang sangat mengejek. Si tua sembari berujung 5 memahami niatnya. Dia buru-buru berteriak kepada Chu Feng, "Chu Feng, lari. Tinggalkan kami. Kamu adalah seorang jenius yang langka, dan harapan masa depan dari Sekte Night Crippling Night. Jangan mengorbankan masa depan kamu yang hebat untuk hidup kotor kami. Abaikan kami dan lari." Petik 2. Setelah mendengar teriakan mereka, Chu Feng juga melihat kekuatan aneh melonjak dalam tubuh kepala Sekte Pedang Batu. Itu adalah efek yang diperoleh dari menggunakan obat terlarang yang sangat kuat. Bab 848 berjuang dengan kehidupan di garis. Chu Feng tidak hanya tahu bahwa kepala Sekte Pedang Batu mengonsumsi obat terlarang, ia juga tahu setelah melakukan itu, jelas bahwa Pak Tua sembari berjari akan dikalahkan. Jika semuanya tetap sama dan berlanjut, maka Pak Tua sembari berjari akhirnya akan dibunuh. Namun, karena Chu Feng telah menunjukkan dirinya untuk membantu mereka, dia secara alami tidak akan mengabaikan mereka. Dia dengan keras menjawab, "Senior, jangan khawatir. Selama aku, Chu Feng, ada di sini, aku tidak akan meninggalkanmu dan mengabaikanmu. Aku juga anggota Crippling Night Demon Sect. Karena kita berasal dari sekte yang sama, kita adalah keluarga. Kita harus berbagi nasib dan bencana. Sekte Pedang Batu ini benar-benar berani. Mereka berani menjadikan Crippling Night Demon Sect kami sebagai musuh. Alih-alih membiarkan saudara-saudara kita membunuh mereka, mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Tidak perlu takut, paling buruk, kita hanya akan mati. Jadi, hari ini, kita akan berjuang sampai akhir." Petik 2. Teriakan Chu Feng menarik pujian dari kerumunan. Belum lagi pria tua sembari berjari dan yang lainnya yang bertemu Chu Feng untuk pertama kalinya, bahkan para pengamat, yang sama sekali tidak berhubungan dengan Chu Feng.
memberinya jempol jauh di dalam hati mereka. Itu karena kata-kata Chu Feng adalah manifestasi dari satu kata, kebenaran. Di dunia ini, semua orang menempatkan kepentingan mereka sendiri di garis depan. Ada benar-benar sangat sedikit yang menekankan kebenaran sebanyak Chu Feng. Dia bahkan memiliki pola pikir seperti itu di usia muda. Itu benar-benar sesuatu yang langka didapat. Hari ini, meskipun orang-orang yang menonton telah mengagumi Chu Feng cukup lama, mereka melihatnya dalam cahaya yang sama sekali baru hari ini. Bukan hanya bakatnya yang tak tertandingi, karakternya juga lebih unggul dari mereka pada generasi yang sama. Tidak peduli seberapa kejam dan kejamnya dia memperlakukan musuh-musuhnya dan bagaimana dia tidak peduli dengan metode untuk mencapai tujuannya, setidaknya, ketika menghadapi sekutu. Dia adalah orang yang layak dipercaya. Meskipun kata-kata Chu Feng barusan telah memberikan pria tua 9 jari beberapa kepercayaan diri dan mungkin ia akan bertahan sedikit lebih lama. Chu Feng tahu percaya diri saja tidak akan meningkatkan kekuatannya. Jika semua hal tetap sama dan waktu terus berlanjut, maka kepala sekte pedang batu, tanpa ragu, akan mengalahkan orang tua sembari berjari. Dengan demikian, Chu Feng, yang tahu situasinya tidak menguntungkan, tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, melambaikan tombak naga perak di tangannya, dan memulai serangan yang sangat ganas. Dia ingin cepat-cepat mengalahkan keenam lelaki tua di depannya, lalu pergi memberi tangan si tua sembari berjari. Booming. Tapi Chu Feng masih meremehkan betapa menjengkelkannya mereka. Dengan Royal Armament, Chu Feng cepat atau lambat akan mengalahkan mereka, tapi itu tidak mudah untuk mengalahkan mereka dengan cepat. Melihat bahwa kamu semua telah berkultivasi selama bertahun-tahun, aku telah merencanakan untuk meninggalkanmu mayat sepenuhnya, untuk membuatmu kehormatan yang tidak rusak. Tapi karena kamu terus memaksakan ini, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak menunjukkan wajah. Tiba-tiba, sedikit keganasan melintas melewati matanya ketika dia berbicara dengan wajah jahat dan di matanya. Hahaha, bocah nakal, cukup percaya diri di sana. Kami akui, kamu memang memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kamu adalah seorang jenius yang belum pernah kita dengar sebelumnya, tetapi kamu ingin mengalahkan kami 6 bersaudara? Itu khayalan bodoh. Hari ini, kamu sudah mati. Petik 2. 6 tetua tertinggi telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, jadi mereka jelas belum pernah mendengar tentang Chu Feng sebelumnya. Mereka tidak tahu seberapa kuat dia, dan sekarang, mereka tanpa malu-malu mengatakan bahwa mereka akan mengambil hidup Chu Feng. Chu Feng, yang sudah memutuskan untuk dengan cepat menyelesaikan pertarungan ini, secara alami tidak memberi mereka kesempatan lagi. Dengan pikiran, gerbang roh dunia muncul. Wow! Setelah itu muncul, lolongan aneh datang dari dalam. Pada saat yang sama, api hitam aneh melonjak, langsung menyelimuti keenam pria tua itu. Ah, sialan, apa-apaan ini? Pada saat itu, keenam lelaki tua yang bahkan dipenuhi dengan sombong sebelumnya mengubah kulit mereka secara instan. Mereka benar-benar panik. Dalam sekejap api hitam menyelimuti mereka merasa takut bahwa mereka belum pernah merasakan sebelumnya. Formasi pedang batu yang mereka letakkan dengan hati-hati hancur seketika. Ingat, kekuatan ini disebut Asura. Petik 2. Chu Feng mencibir, lalu mengayunkan tombak naga perak. 6 lampu berbentuk tombak meletus keluar, dan setelah 6 ledakan teredam, keenam tetua agung Stone Sword Sect tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Mereka benar-benar dihancurkan oleh Chu Feng, dan bahkan tidak ada sisa-sisa mayat mereka yang tertinggal. Sebelum mereka mati, Chu Feng bahkan menyerap energi sumber mereka. Iya, akhirnya kamu membebaskanku, ya? Setelah 6 pria tua itu terbunuh, seorang yang cantik perlahan berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Orang itu adalah Ratu Egi. Wah, wanita cantik apa? Sebenarnya ada keindahan di dunia ini? Siapa itu? Idiot, itu gerbang semangat dunia. Karena dia berjalan keluar dari itu berarti dia adalah roh dunia yang kejam yang dikabarkan, ratu dari dunia roh Asura. Petik 2. Kuat. Pada akhirnya, 6 tetua tertinggi yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun tak terhitung masih mati oleh tangan Chu Feng. Kekuatan bertarung anak ini benar-benar menentang logika. Dia jenius luar biasa dan dia benar-benar menghayati namanya. Petik 2. Setelah melihat Egi,
orang-orang yang mengamati semuanya terikat lidah. Mereka sangat terpesona oleh kekuatan yang ditunjukkannya. Tetapi meskipun dia yang membalikkan situasi, yang mereka kagumi masih Chu Feng. Bagaimanapun, terlepas dari kekuatan roh dunia, mereka masih menjadi bagian dari spiritual dunia, Tuan mereka. Untuk membuat roh dunia yang kuat melayani kamu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua spiritualis dunia. Pada akhirnya, itu semua masih merupakan representasi dari kemampuan Chu Feng sendiri. Sialan, bocah ini benar-benar menakutkan. Bahkan mereka berenam tidak dapat mengalahkannya. Petik 2. Melihat 6 tetua tewas, kepala sekte pedang batu mengubah ekspresinya sangat. Kekejaman di matanya menjadi lebih kuat setelah mengetahui situasi yang sangat mengerikan yang dia alami. Kemudian, dengan satu telapak tangannya, 10 obat terlarang yang kuat muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu sejenak, ia menghabiskan semuanya. Au! Setelah minum obat, seluruh sikapnya menjadi sangat berbeda. Tidak hanya matanya yang merah darah, dia bahkan mengeluarkan raungan aneh. Itu bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas. Pada saat itu juga, dia tidak terlihat seperti orang. Dia tampak lebih seperti monster humanoid. Tidak hanya ada perubahan dalam hal penampilan, perubahan kekuatan bahkan lebih jelas. Surga! Kepala sekte pedang batu mengkonsumsi begitu banyak obat terlarang. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Petik 2. Melihat bahwa ia menelan begitu banyak obat terlarang yang kuat, para pengamat semua ketakutan karena setiap orang yang ia gunakan sangat berharga. Meskipun mereka mampu memberikan peningkatan kekuatan yang besar, serangan balik yang diterimanya akan sangat sengit juga. Akumulasi serangan balik dari begitu banyak obat terlarang sangat mengerikan. Tindakannya itu mirip bunuh diri. Tidak, dia bersiap untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Chu Feng terlalu kuat. Kepala sekte pedang batu tidak bisa lagi mundur, dan jika dia tidak melakukan ini, maka dia akan mati. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Namun, ada beberapa orang yang cerdik yang tahu niat kepala sekte pedang batu. Bab 849 Egi Furious. Hari ini, kalian semua akan mati. Setelah raungan aneh, kepala sekte pedang batu berteriak dengan marah lagi. Lalu, dia tiba-tiba menusukkan pedangnya. Pedang cahaya ditingkatkan dengan lapisan rune yang ditembakkan ke arah situa berujung 9. Sialan, saat itu, kulitnya berubah sangat. Dia tahu itu adalah serangan yang sangat kuat, jadi dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam napas, ia menggunakan beberapa keterampilan bela diri yang kuat untuk memblokir serangan dari kepala sekte pedang batu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur untuk menghindari serangan ganas. Bang 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 bang. Tapi itu tidak berguna karena serangannya terlalu kuat. Pada saat itu bertabrakan dengan pertahanan orang tua sembari yang berjari 9, itu benar-benar menghancurkan mereka semua. Bukan saja kekuatannya tidak berkurang, itu malah menjadi lebih kuat dan sudah tiba di depan si tua berotak 9. Teknik armor kura-kura hitam. Namun, sama seperti dia merasa dia benar-benar mati, Chu Feng telah tiba di depan pria tua sembari berjari. Dia menggunakan keterampilan rahasia, teknik armor kura-kura hitam, untuk memblokir serangan dari sekte pedang batu. Wow! Secara bersamaan, Egi telah terbang juga. Dengan api hitamnya, dia meletakkannya di depan Chu Feng. Itu membentuk perisai hitam di udara. Bung gemuruh-gemuruh. Namun, mereka masih meremehkan serangan itu. Setelah ledakan, bahkan nyala api hitam Egi terbelah. Ketika gelombang kejut meledak, Chu Feng, Egi, dan orang tua sembari berjari dipaksa mundur beberapa ribu meter sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Pada saat yang sama, kepala sekte pedang batu bergegas lagi untuk menyerang dengan pedang batu di tangan. Sialan, dengan kekuatan obat terlarang, dia menerobos teknik aku. Aku akan menjadikanmu orang yang tidak berguna. Petik 2. Api hitamnya yang tersebar membuat Egi marah. Dia melompat maju, dan dengan api hitam yang tak terbatas, dia melawan kepala sekte pedang batu yang telah mengambil 13 obat terlarang. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu jenius? Jadi bagaimana jika itu adalah roh dunia dari dunia roh Asura? Hari ini, kalian semua akan mati di tanganku.
Semua orang di wilayah Laut Timur akan tahu namaku. Petik 2. Kepala Sekte Pedang Batu telah mendekati kegilaan. Dia, yang telah memperoleh kekuatan besar dengan obat terlarang, memotong masa depannya. Dia membuka mulutnya dan benar-benar melemparkan dua lagi. Dengan pedang batu di tangannya, dia bertarung melawan Egi tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Dengan dukungan 15 obat terlarang yang kuat, kekuatan yang dimiliki oleh Kepala Sekte Pedang Batu sangat menghancurkan. Bahkan Egi yang kuat merasakan tekanan yang sangat besar. Dia terus-menerus dipaksa kembali dan berada dalam situasi yang mengerikan. "Senior, cepat bawa keluargamu," kata Chu Feng dengan tegas. Dia mengernyit ringan ketika dia melihat keadaan yang tidak menguntungkan. "Tidak, Chu Feng, kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk menyelamatkan kami. Kami tidak bisa meninggalkanmu di sini." Si tua berotak 9 menggelengkan kepalanya, menolak. "Senior, aku punya cara untuk mengalahkannya. Tetapi, jika kamu di sini, kamu hanya akan menjadi beban. Cepat pergi, kalau tidak aku akan terganggu," kata Chu Feng serius. "Lalu, terima kasih. Di masa depan, aku pasti akan membalas budi ini." Petik 2. Si tua sembari-sembari tidak lagi ragu setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Dia terbang kembali ke keluarganya, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia mengangkat yang masih muda. Kemudian, dia terbang menuju arai teleportasi, bertujuan untuk meninggalkan zona perang ini. "Kamu ingin pergi, kalian semua akan mati." Kepala Batu Pedang Sekte tidak mau membiarkan orang tua sembari berjari dan yang lainnya pergi. Dia menusuk keluar lagi, dan cahaya pedang yang ganas terbang untuk mengambil nyawa mereka. "Lawanmu adalah aku." Tapi bagaimana Egi bisa memberinya kesempatan itu? Menyalurkan sejumlah besar api hitam, dia memblokir serangannya. Ledakan. Namun, Egi, yang hanya fokus menyelamatkan orang tua sembari berjari, ceroboh. Kepala Batu Pedang Sekte menemukan celah dan gelombang kejut muncul, melukainya. "Kamu ingin mati?" Dia sudah sangat marah, dan sekarang, dia terkejut diserang. Itu membuat Egi marah. Seperti gunung berapi, lapisan api hitam melonjak tanpa henti dari tubuhnya. Mereka seperti awan hitam saat mereka menutupi semuanya, namun juga seperti gelombang besar saat mereka berguling ke arah Kepala Sekte Pedang Batu. Namun, dia, yang telah minum 15 obat terlarang, benar-benar terlalu kuat. Terlepas dari kekuatan Egi, dia tidak dapat mengalahkannya. Pada kenyataannya, melihat Egi diserang oleh serangan mendadak membuat Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya. Dia menggertakkan giginya karena marah, dan dia sangat ingin menguliti Kepala Sekte Pedang Batu hidup-hidup. Tetapi dia yang masih memiliki beberapa alasan di dalam dirinya, tidak seperti Kepala Sekte itu, tahu bahwa melanjutkan pertempuran bukanlah pilihan terbaik. Dengan demikian, Chu Feng menahan kemarahan di dalam hatinya, dan berteriak pada Egi, "Egi, lari. Ikuti aku." Setelah berbicara, Chu Feng melompat maju dan lari ke arah lain. "Kamu bajingan tua, kamu sebaiknya ingat ini. Di masa depan, aku akan menanggalkan kulit kamu dan mengekstrak tendon kamu hidup-hidup." Meskipun marah, Egi mengikuti instruksi Chu Feng. Dia melompat, lalu memasuki gerbang roh dunia yang sudah terbuka, dan menghilang. "Hahaha, jenius apa? Apa Asura World Spirit? Kamu semua tidak istimewa. Sebelum aku, kamu bahkan tidak dapat melakukan satu serangan pun." Petik 2. Melihat bahwa Egi bersembunyi di gerbang spirit dunia dan Chu Feng menginjak naga biru, berlari untuk hidupnya, Kepala Sekte Pedang Batu tertawa. Tawanya penuh kegilaan, lalu dengan membalik telapak tangannya, lagi-lagi obat terlarang muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke mulutnya. Setelah mengkonsumsi obat terlarang itu, tubuhnya memutar. Tidak hanya matanya merah menyala, bahkan kulitnya juga merah menyala. Tubuhnya memancarkan semburan panas, dan bahkan jubahnya sedang terbakar. Setelah seluruh tubuhnya terlihat telanjang, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa ada banyak serangga yang berkeliaran di kulitnya. Dagingnya menggeliat mengerikan dan juga mengganggu. Tetapi Kepala Sekte Pedang Batu sepertinya tidak merasakan betapa jeleknya dia pada saat itu. Sebaliknya, dia sangat bangga, seolah-olah dia adalah penguasa yang tak terkalahkan. Saat dia merasa sangat bangga, dia menunjuk ke Chu Feng, yang melarikan diri, dan berkata, "Chu Feng, kamu tidak bisa melarikan diri.
Persenjataan kerajaan kamu adalah milik aku, dan roh dunia kamu adalah milik aku. Petik 2. Desir. Dia melompat maju, dan setelah ledakan besar, udara tempat dia berdiri gemetar, sosoknya menghilang setelah itu. Kecepatannya cepat, begitu cepat sehingga mencengangkan. Sial, dia mengkonsumsi obat terlarang lain. Berapa banyak yang dia miliki? Jika dia tidak memilikinya, aku akan membunuhnya seperti anjing. Saat itu, Eggy telah kembali ke tubuh Chu Feng. Namun, dia masih merasa benci karena serangan mendadak kepala Stone Sword Sect. Dia menggertakkan giginya, geram. Bab 850 Formasi Pembunuhan Arktik. Kekuatan yang dia miliki saat ini adalah semua karena obat terlarang. Jika itu adalah pertempuran normal, dia secara alami tidak memiliki peluang melawan Ratu Aku. Tapi, karena dia berani begitu sombong dengan mengandalkan kekuatan obat terlarang, maka itu akan menjadi kesepakatan yang bagus untuk membunuhnya sekarang. Daripada mengambil risiko dan menggunakan kekuatan roh dunia yang kamu pinjami padaku, aku jauh lebih rela melihatnya membunuh dirinya sendiri. Sebentar lagi, mari kita perhatikan betapa menyedihkannya dia ketika dia menerima serangan balik dari obat terlarang. Dia mengambil lebih dari 10 obat terlarang, dan reaksi setiap orang adalah sesuatu yang luar biasa. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana hidupnya akan berakhir, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jika dia menggunakan kekuatan Eggy sebagai tambahan dari kekuatan persenjataan kerajaan, tidak masalah berapa banyak obat terlarang yang diambil oleh kepala sekte pedang batu. Semuanya akan sia-sia. Namun, Chu Feng sekarang tahu risiko besar yang terkait dengan meminjam kekuatan Eggy untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya risiko untuk dirinya sendiri, tetapi juga Eggy. Biasanya, setelah roh dunia meminjamkan kekuatannya kepada tuannya, itu hanya akan meningkatkan kekuatan tubuh fisik tuannya. Tidak akan ada peningkatan kekuatan bertarung, dan bahkan jika ada, itu akan diabaikan. Setidaknya, dengan kultivasi yang dimiliki Chu Feng saat ini, setelah meminjam kekuatan roh dunia, ia seharusnya tidak menerima peningkatan kekuatan bertarung. Itu bukan karena alasan lain tetapi karena tubuhnya tidak bisa menerimanya. Namun, ketika dia bertarung dengan Old Feng dan Old Lei saat itu di Flower Valley, Chu Feng telah memperoleh peningkatan kekuatan tempur yang sangat besar setelah meminjam kekuatan Eggy. Chu Feng, yang memiliki pemahaman yang lebih besar dalam teknik formasi roh, tahu itu adalah situasi yang tidak biasa. Setelah itu, Chu Feng bertanya pada Eggy mengapa itu terjadi. Pada awalnya, Eggy ingin menyembunyikannya, tetapi setelah ditanyai terus-menerus dari Chu Feng, Eggy dengan enggan mengatakan alasannya. Saat itu, ketika Eggy meminjamkan kekuatannya untuk Chu Feng, bukan hanya Chu Feng yang menanggung risiko besar untuk mengurangi kerusakan yang dilakukan pada Chu Feng. Eggy juga telah menanggung risiko besar dan membayar harga yang sangat besar. Bahkan sebelum menjadi Martial Lord yang sebenarnya, Chu Feng telah menanggung kekuatan Eggy tanpa sekarat. Dan, saat menerima kekuatan Eggy, bukan hanya tubuh fisiknya yang lebih kuat, kekuatan bertarungnya juga meningkat pesat. Semua itu karena Eggy. Itu Eggy yang mengorbankan hidupnya sendiri dengan menyentuh tabu, yang memungkinkan Chu Feng menerima kenaikan kekuatan tempur. Itu berarti jika Chu Feng ingin menggunakan kekuatan Eggy untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, tidak hanya Chu Feng harus membayar harga yang menyakitkan, Eggy, sang ratu, harus membayar harga yang lebih besar daripada Chu Feng. Jadi, sejak hari dia mengetahui kebenaran, Chu Feng memutuskan, kecuali benar-benar diperlukan, untuk tidak menggunakannya lagi. Dia bersedia menanggung rasa sakit, tetapi dia tidak mau memiliki pengorbanan Eggy begitu banyak untuknya. Chu Feng, serahkan persenjataan kerajaanmu dan aku akan meninggalkanmu mayat lengkap. Tepat pada saat itu, tekanan besar datang dari belakang. Kepala sekte pedang batu telah menyusul. Benda tua, aku akan membiarkan kamu merasa bangga sedikit lagi. Sebentar lagi, biarkan aku melihat betapa menyakitkannya kamu akan mati. Petik 2. Chu Feng sudah menduga itu. Meskipun teknik dashing Azure Naga sangat cepat, kepala Stone Sword Sect telah menggunakan hidupnya sebagai harga untuk kekuatannya. Dia menelan banyak obat terlarang, jadi kekuatannya juga sangat mengerikan. Itu benar-benar masuk akal baginya untuk memiliki kecepatan untuk mengejar Chu Feng. Tapi Chu Feng sudah membuat persiapan.
Dia pertama kali berlari dalam lingkaran untuk mengulur waktu bagi si tua sembari berjari dan yang lainnya untuk melarikan diri, dan hanya setelah dia merasa mereka melarikan diri dengan aman. Chu Feng menuju tujuan dan terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, barisan gunung es muncul di depan Chu Feng. Itu adalah pegunungan yang sangat luas. Itu juga sangat aneh, tidak ada pohon atau salju yang menumpuk. Yang ada hanyalah es yang memancarkan rasa dingin. Selain itu, puncak-puncak di pegunungan sangat lurus, mereka mirip dengan pedang besar yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di tanah. Adapun di mana tempat itu berada, itu adalah pintu masuk ke Burning Heaven Church, tempat yang disebut sebagai formasi pembunuhan Arktik. Desah. Pada saat itu, Chu Feng menggunakan mata surga. Sebelum pandangannya yang tajam, semua jenis perangkap muncul. Jalan yang tidak bisa ditemukan orang lain muncul di matanya, dan dia mengunci jalan itu. Dia meningkatkan kecepatannya dan memasuki formasi pembunuhan Arktik. Ini adalah tempat di mana dia akan mengirim kepala sekte ke kuburan. Kamu ingin mati bersama? Bahkan jika aku mati, pertama-tama aku akan membunuhmu. Aku akan merobek jenazahmu menjadi sejuta keping, lalu bermain dengan roh duniamu yang indah. Kepala sekte pedang batu telah tumbuh di Interplanes. Dia adalah orang yang telah menyaksikan kemuliaan gereja surgawi yang terbakar. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu daerah seperti apa formasi pembunuhan Arktik? Ini adalah tanah terlarang yang tak seorang pun berani masuk di Interplanes. Tetapi sekarang, itu berbeda. Ketika dia mengkonsumsi semua 10 obat terlarang pada saat yang sama, dia sudah bersiap untuk mati. Tapi, dia tidak bisa mati tanpa alasan sama sekali. Sebelum mati, dia ingin membunuh Chu Feng, dan membunuhnya dengan teknik paling kejam. Kalau tidak, dia tidak bisa menanggung kebencian seperti itu. Dia telah merencanakan pengkhianatan ini untuk waktu yang sangat lama. Dia telah dengan hati-hati memasang perangkap. Dia awalnya berpikir dia bisa segera bangkit dengan gerakan ini. Namun, semua yang telah dia lakukan dihancurkan oleh Chu Feng. Dia benar-benar tidak dapat menanggungnya. Dia harus membunuh Chu Feng. Jadi, tanpa berpikir, kepala sekte pedang batu mengikuti Chu Feng langsung ke formasi pembunuhan Arktik. Itu benar-benar berkabut di dalam formasi pembunuhan Arktik. Bahkan visi Martial Lords dibatasi oleh kabut putih yang aneh. Selain itu, dalam formasi pembunuhan Arktik, ada tekanan aneh. Ini adalah formasi yang sangat kuat. Itu benar-benar diletakkan oleh beberapa ahli tiada taraf setelah mengerahkan banyak energi mereka. Tata letak formasi pembunuhan Arktik rumit. Ada jebakan yang tak terhitung jumlahnya, dan jika seseorang mengambil satu langkah yang salah, mereka akan mati. Namun, di daerah berbahaya yang dipandang sebagai tanah terlarang, Chu Feng seperti ikan di air. Tidak ada jebakan yang bisa membahayakan dirinya. Tapi kepala sekte pedang batu, makhluk licik tua itu, cukup pintar. Dia tahu teknik formasi roh Chu Feng sangat bagus. Jadi, dia dengan cermat mengikuti langkah-langkah Chu Feng dan berjalan hanya di mana Chu Feng berjalan untuk menghindari kematian melalui perangkap mengerikan di formasi pembunuhan Arktik. Sepertinya aku masih meremehkan benda tua ini. Dia bisa mengikuti aku begitu lama, tapi, aku sangat ingin melihat berapa lama kamu bisa melanjutkan. Petik 2. Namun meski begitu, Chu Feng tidak takut. Sebaliknya, dia tersenyum aneh dan tidak lagi berlari berputar-putar. Sebagai gantinya, ia terbang langsung ke pintu masuk gereja Burning Heaven. Formasi pembunuhan Arktik sangat luas, tetapi bagi Martial Lords, mereka dapat dengan mudah melewati daerah yang lebih besar karena kecepatan mereka terlalu cepat. Jadi, untuk meningkatkan kesulitan orang luar memasuki gereja surga pembakaran, mereka membuat labirin besar dalam formasi pembunuhan Arktik. Seseorang bahkan bisa mengatakan jika mereka ingin memasuki gereja surga pembakaran, mereka tidak punya pilihan selain memasuki formasi pembunuhan Arktik. Selain itu, hanya ada satu jalan yang memungkinkan. Jika satu langkah yang salah diambil, tidak akan ada pemulihan.